Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, di sini kami akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Pak Iqbal S.Hum M.Hum. Yang pertama ada sejarah peradaban Islam di Spanyol. Proses masuknya Islam di Spanyol. Umat Islam sebelum menaklukkan Andalusia terlebih dahulu menduduki Afrika Utara dan berhasil menjadikannya sebagai salah satu provinsi di dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi, mengangkat Musa ibnu Nushair untuk menjadi gubernur Afrika Utara. Adapun khalifah Islam yang berperan dalam peradaban Islam di Spanyol, yaitu khalifah yang pertama yang bernama Tariq ibnu Malik. Pada tahun 710 Masehi, tentara muslim dengan sejumlah 500 orang dipimpin oleh Tariq ibnu Malik mengawali ekspedisinya. Ia mendarat sebuah tempat yang akhirnya dinisbatkan pada namanya Semenanjung Tarifah. Kemudian ada khalifah yang kedua, yakni Musa ibnu Nushair. Musa ibnu Nushair mengutus Panglima Tariq bin Ziyad tahun 711 dengan pemimpin pasukan sebanyak 7.000 orang. Ia mendarat di dekat gunung Batu Besar yang kini jabal itu diabadikan dengan namanya Gibraltar. Dengan kekuatan tambahan, Tariq bersama 12.000 pasukan. Dan yang terakhir ada kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Islam di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini. Bidang kebudayaan yang dalam hal ini adalah bangunan fisik atau arsitektur maupun bidang-bidang lainnya. Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa. Kemajuan intelektual yang pertama ada filsafat, sains, bahasa dan sastra, musik dan kesenian, tafsir, fikih. Yang kedua ada kemajuan arsitektur bangunan, ada Cordova, Granada, Sevilla dan Toledo. Baiklah, kita beralih ke materi yang kedua, sejarah dinasti Fatimiyah. Sejarah kemunculan dinasti Fatimiyah. Dinasti ini tercatat lahir pada tahun 296 Hijriah atau 909 Masehi di Afrika, dengan dipimpin oleh seorang yang merasa paling berhak memegang jabatan khalifah karena ia keturunan Nabi Muhammad. Ia adalah Ubaidillah Al-Mahdi, cucu Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Siddiq. Itulah mengapa kemudian dinasti Fatimiyah ini pun semula dikenal dengan nama dinasti Ubaidiyah. Yang ada pun beberapa pemimpin dinasti Fatimiyah yang berjumlah 14. Yang pertama ada Abu Muhammad, Abu Qasim, Abu Zahir, Abu Tamim, Abu Mansur, Abu Ali, Abu Hasan, Abu Tamim, Abu Mustaq, Al-Amir, Al-Zafir, Al-Faiz, dan yang terakhir ada Al-Adid. Kemudian masa kemajuan dinasti Fatimiyah. Adapun beberapa masa kemajuan dinasti Fatimiyah itu dalam bidang politik dan pemerintahan, bidang pendidikan dan iptek, ekonomi dan perdagangan, sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir pemahaman agama. Dan ada masa kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah. Yang pertama ada perilaku Al-Hakim atau pengganti Al-Haris yang kejam menjadi awal kemunduran dinasti Fatimiyah. Dan ada konflik internal antara para elitnya yang cukup dahsyat dan berkepanjangan. Yang terakhir ada keberadaan 3 bangsa besar yang sama-sama mempunyai pengaruh dan menjadi pendukung utama kekuasaan Fatimiyah, yaitu bangsa Arab, bangsa Barbar dari Afrika Utara, dan bangsa Turki. Baiklah, kita beralih ke materi yang ketiga, dinasti Murabbitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Sejarah berdirinya dinasti Murabbitun. Murabbitun atau Al-Murawiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib. Murabbitun atau Al-Murawid adalah dinasti Berber yang berasal dari Syara dan menyebar di wilayah Afrika Barat.
dan semenanjung di Beria selama abad ke-11. Kebiasaan ini terbentang di Maroko. Dinasti Al-Murabbitun memegang kekuasaan selama 90 tahun dengan 6 orang penguasa, yaitu yang pertama Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tashfin, Ali bin Yusuf, Tashfin bin Ali, Ibrahim bin Ashifin, dan Ishaq bin Ali. Perkembangan atau kemajuan dinasti Al-Murabbitun. Murabbitun memegang peran penting mempersatukan bangsa barbar dalam satu kesatuan. Dinasti Murabbitun banyak mengalami kemajuan di bidang ilmu, pengetahuan, arsitektur, bangunan masjid. Kemudian kemunduran dan keruntuhan kekuasaan dinasti Al-Murabbitun. Di antara faktor-faktor runtuhnya pemerintahan dinasti Al-Murabbitun adalah pertama, lemahnya disiplin tentara dan merajalelanya korupsi yang melahirkan disintegrasi. Kedua, berubahnya watak keras pembawaan barbar menjadi lemah ketika memasuki kehidupan Maroko di Andalus yang mewah. Ketiga, mereka memasuki Andalus ketika kecemerlangan intelektual kalangan Arab telah mengganti kesenangan berperang. Yang keempat, kontak dengan peradaban sedang menurun dan tidak siap mengadakan asimilasi. Dan yang terakhir, dikalahkan oleh dinasti dari rumpun keluarganya sendiri, Al-Muwahhidun. Dan selanjutnya ada sejarah berdirinya dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun bermula dari sebuah gerakan agama politik yang didirikan oleh seorang Berber. Ia adalah Ibnu Muhammad dari suku Masmuda. Beliau seorang penganut Asy'ariyah yang hanya mengakui supremasi Al-Quran dan hadis dan tidak mengakui otoritas mazhab fikih. Dinasti Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjasa di Afrika Utara selama lebih dari 1,5 abad. Yang pertama ada masa kejayaan dinasti Muwahhidun. Muwahhidun lebih masyhur karena kekuatan armada laut yang mereka dirikan sehingga kekuasaannya ke laut dan ke darat. Wilayah kekuasaan dinasti Muwahhidun sebelah utara berupa Sahara Afrika yang luas, sebelah barat sampai Laut Hitam, sebelah timur padang pasir sampai perbatasan Mesir, dan sebelah selatan Laut Rohini. Dan kedua ada masa kemunduran dan keruntuhan dinasti Muwahhidun. Kemunduran dinasti Muwahhidun tampak terasa setelah Al-Nasr wafat. Adapun faktor kemunduran Muwahhidun disebabkan oleh yang pertama ada perebutan takhta di kalangan keluarga daulah, yang kedua ada melemahnya kontrol terhadap penguasa daerah, dan ada mengundurnya tradisi disiplin, dan terakhir ada memudahnya keyakinan akan keagungan misi Al-Mahdi Ibnu Tumar, bahkan namanya tidak disebut dalam dokumen negara, begitu pula pada mata uang masa terakhir. Baiklah, kita beralih ke materi yang keempat, perang salib dan akibatnya. Sebab terjadinya perang salib. Sebab utama perang salib adalah permintaan Kaisar Alexius Comnenus kepada Paus Urban II pada 1095 Masehi untuk membantunya karena kekuasaannya di Asia telah diserang oleh Bani Saljuk. Di sepanjang pesisir Marmora, serangan umat Islam tersebut mengancam kekuasaan Konstantinopel. Mungkin Paus memandang permohonan itu sebagai kesempatan untuk menyatukan kembali gereja Yunani dan gereja Romawi yang sejak tahun 1009 sampai 1054 mengalami perpecahan. Dan selanjutnya ada periodisasi perang salib. Yang pertama ada periode penaklukan. Pada tanggal 26 November 1905 Masehi, konsili di Clermont ini ia menyampaikan khotbahnya yang bertujuan untuk menggerakkan dan membuat umat Kristiani mendapat suntikan semangat baru untuk mengunjungi kuburan suci. Yang kedua ada periode reaksi umat Islam. Dalam periode ini muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Sajar Atur,
Ia berhasil menghancurkan pasukan Raja Laux dari Prancis sekaligus menangkap raja tersebut pada tahun 1219 Masehi. Meleteus kembali peperangan. Pada waktu itu tentara Kristen berada di bawah kekuasaan Raja Jerman Friedrich. Yang terakhir ada akibat perang salib. Yang pertama ada politik dan budaya, yang terakhir ada perdagangan. Baiklah, beralih ke materi yang kelima, sejarah terbentuknya dinasti Mamluk. Kata Mamluk berarti budak dan hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Seorang Mamluk berasal dari ibu bapak yang merdeka, bukan budak atau hamba. Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak, kemudian mendidik dan dijadikannya tentaranya. Kemudian ada yang dinamakan Mamluk Bahri. Nama Mamluk Bahri disebutkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malik Al-Saleh Najmuddin Ayyub kepada para budak, yang terletak di sebuah pulau di tepi sungai Nil, yaitu Pulau Raudah. Pulau ini dilengkapi dengan senjata, pusat pendidikan, dan latihan militer. Para Mamluk ini dikenal dengan sebutan Al-Mamalik Al-Bahariyah atau disebut para budak lautan. Dan selanjutnya ada kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer, utamanya pada masa pemerintahan Mamluk Bahri. Adapun kemajuan-kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk adalah yang pertama ada bidang militer. Pemerintahan dinasti ini dilantik dari pengaruhnya dalam kemiliteran. Para Mamluk yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Ketua negara atau sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan. Kemudian masa kemunduran dan kehancuran dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk telah menorehkan tinta sejarah keemasan Islam dan memberikan sumbangsi terhadap peradaban Islam dan berbagai kejayaan yang pernah diraihnya. Namun demikian, sejarah mencatat pula bahwa banyak kerajaan yang telah mencapai puncaknya akhirnya mengalami kemunduran. Hal itulah yang dialami oleh dinasti Mamluk. Kejayaan yang diraihnya tertoreh sebagai warisan sejarah kejayaan Islam, sekaligus pengalaman pahit yang pernah terjadi dalam sejarah dinasti Islam akibat kehancuran yang dialami oleh dinasti ini. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ke-6, Kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Kerajaan Utsmani. Sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Sebuah kelompok Muslim di bawah pimpinan Ertugrul yang mengabdikan diri kepada Sultan dinasti Saljuk Rum di dataran tinggi Asia Kecil, yakni Sultan Alauddin yang saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Sultan Muhammad II mengubah gereja Hagia Sophia menjadi sebuah masjid yang megah tempat ibadah penduduk Muslim. Dan adapun beberapa khalifahnya yang berjumlah 10. Yang pertama ada Utsman, Borkang, Murad, Bayazid, Murad kedua, Muhammad kedua Al-Fatih, Bayazid II, Salim pertama, dan yang terakhir ada Sulaiman Al-Kanuni. Dan yang ketiga ada kemajuan kerajaan Utsmani. Yang pertama ada bidang kemiliteran dan pemerintahan. Kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur pada masa pemerintahan Sultan Borkang 1336 sampai 1359 Masehi, mengadakan perombakan dalam tubuh organisasi militer dalam bentuk mutasi personal pemimpin dan perombakan dalam keanggotaan. Baik, Kerajaan Safawi. Sejarah berdirinya Kerajaan Safawi. Kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, Kerajaan Safawi sering berbentrok dengan Turki Utsmani. Kemajuan Kerajaan Safawi. Berikut kemajuan yang ditorehkan selama
Abbas I memegang kekuasaan kerajaan Safawi. Kemajuan yang ditorehkan dalam bidang ekonomi. Bukti nyata perkembangan perekonomian Safawi adalah dikuasainya Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas pada masa Abbas I. Dan yang terakhir ada kerajaan Mughal. Yang pertama ada sejarah berdirinya. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang lahir pada tanggal 24 Februari 1483 Masehi. Ayahnya bernama Umar Syekh Mirza, keturunan kelima Timur Leng, seorang Amir Fargana, sedangkan ibunya adalah seorang putri keturunan Mansum Zagotai, putra Genghis Khan. Dan kemajuannya, yang pertama ada bidang politik. Sekalipun dalam pemerintahan kerajaan Mughal banyak diwarnai perebutan kekuasaan, namun secara keseluruhan dari pemerintahannya masih dapat terkendali, terutama pada masa Akbar. Baiklah, kita beralih ke materi yang ketujuh atau yang terakhir. Islam di Indonesia. Sekilas kondisi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia. Cikal bakal kekuasaan Islam telah dirintis pada periode abad 1 sampai 5 Hijriah atau 7 sampai 8 Masehi. Tetapi semuanya tenggelam dalam hegemonia maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan kerajaan Hindu sampai Jawa, seperti Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Masuknya Islam di daerah-daerah di Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Keterlibatan orang-orang Islam dalam politik baru terlihat pada abad 9 Masehi, ketika mereka terlibat dalam pemberontakan petani-petani Cina terhadap kekuasaan Tang pada masa pemerintahan Kaisar Hidsung 878 sampai 889 tahun Masehi. Kemajuan politik dan ekonomi Sriwijaya berlangsung sampai abad 12 Masehi. Pada akhirnya abad ke-12 Masehi, kerajaan ini mulai pula oleh perdagangan Muslim untuk mendapatkan keuntungan di bidang politik dan perdagangan. Yang kedua ada Islam masuk ke Indonesia. Menurut Widriati dalam buku Siswa Sejarah Indonesia SMA MA, secara umum masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Yang pertama ada melalui jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur pendidikan, akulturasi budaya. Yang ketiga ada sebab-sebab Islam mudah diterima masyarakat. Ajaran Islam sederhana dan mudah dimengerti. Tokoh pendakwah Islam di Indonesia memakai cara dengan mengajarkan ilmu yang mudah dipahami, bukan hanya berbasis teori tetapi menyertainya dengan contoh yang sering dilaksanakan dalam kehidupan. Dan kedua ada Islam tidak mengenal kasta. Dalam Islam semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanya amal perbuatan yang dilaksanakan tiap-tiap manusia saja. Yang terakhir ada akulturasi budaya. Sebelum kedatangan Islam di Nusantara, mayoritas pribumi beragama Hindu dan Buddha. Dan budaya Indonesia kala itu kental dengan ajaran kedua agama. Baiklah, itulah paparan dari materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.